Ibu, bapak mana, Bu? Ibu sudah bahagia di surga, nak. Tasya kangen ayah, Bu. Iya sayang, ibu juga kangen sama ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah tentang seorang tukang sederhana yang bukan hanya memperbaiki kolam, tapi juga hati yang hampir kering tanpa harapan. Seorang ibu kaya yang kehilangan senyum putrinya. Seorang anak kecil yang terjebak dalam kesedihan. Dan seorang tukang yang ternyata mampu menyembuhkan bukan dengan harta, tapi dengan ketulusan. Ia bukan sekadar tukang. Ia adalah perbaikan yang dikirim Tuhan untuk hati seorang anak dan hati seorang ibu. Sudah 2 tahun lamanya rumah besar milik Selin kehilangan tawa anak kecil. Dulu, suara Tasya yang riang, tawa yang mengisi setiap sudut rumah, menjadi penghapus lelah bagi siapapun yang mendengarnya. Namun kini, hanya suara lirih dan tangis yang menggantikan semuanya. Selin duduk di pinggir tempat tidur putrinya, memandangi wajah kecil itu yang sedang termenung menatap langit-langit kamar. Wajah Tasya pucat, matanya kosong, dan rambutnya terurai berantakan. "Mama, dia datang lagi." Selin terdiam. Suara itu lirih, namun dingin. "Siapa sayang?" Tasya menatap ibunya, lalu tersenyum samar. Senyum yang entah kenapa membuat jantung Selin berdegup tak karuan. "Ayah," katanya pelan. "Ayah bilang, aku jangan bicara sama mama." Selin menahan napas. Tubuhnya bergetar. Setiap kali nama ayah disebut, udara di kamar itu terasa berat. Sejak kecelakaan tragis yang merenggut suaminya 2 tahun lalu, dunia Selin runtuh. Namun yang lebih menyakitkan adalah melihat putri semata wayangnya perlahan berubah, seolah jiwanya terseret ke dunia lain. Ia sudah membawa Tasya ke psikiater terkenal, ke terapi anak di luar negeri, bahkan ke orang pintar yang direkomendasikan banyak orang. Namun semuanya nihil. Tidak ada hasil. Tasya tetap bicara sendiri. Kadang tertawa di tengah malam, kadang menatap dinding sambil berbisik. "Mama jangan duduk di situ, nanti dia marah," katanya suatu malam. "Siapa yang marah, nak?" "Ayah." Sejak saat itu, Selin tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali angin malam bertiup, ia merasa ada sesuatu atau seseorang yang masih menghuni rumah itu bersama mereka. Kini, Selin hanya tinggal bersama Tasya dan seorang asisten rumah tangga bernama Bu Sari, wanita parubaya yang sabar luar biasa. Bu Sari sudah terbiasa menghadapi amukan Tasya. Kadang piring terlempar, kadang boneka dihancurkan, kadang Tasya hanya duduk di sudut kamar sambil memeluk lutut dan menangis pelan. "Anak ini bukan gila, Bu," kata Bu Sari suatu hari sambil menatap Selin. "Tapi jiwanya luka. Mungkin ada yang belum selesai dari kepergian almarhum." Selin menatap kosong keluar jendela. Ia ingin percaya bahwa ini hanya luka batin. Tapi setiap kali Tasya bicara dengan seseorang yang tak terlihat, hatinya gemetar. Hari-hari Selin kini diisi rasa takut dan lelah. Ia bekerja sebagai direktur keuangan di sebuah perusahaan besar, wanita kuat dan perfeksionis, tapi setiap kali pulang ke rumah, wajah tegar itu runtuh. Terkadang ia membawa Tasya ke kantor, berharap bisa menjaganya lebih dekat. Tapi hasilnya selalu sama. Tasya menangis, berteriak, bahkan memecahkan benda di ruangan. Rekan-rekan Selin mulai berbisik. Beberapa pria yang dulu mencoba mendekatinya perlahan menjauh setelah tahu tentang kondisi anaknya. Dan malam itu, di tengah hujan deras, Selin terbangun karena mendengar suara tawa kecil dari kamar Tasya. Ia berjalan cepat, membuka pintu perlahan. Tasya duduk di lantai, mengenakan gaun putih, sambil memeluk boneka beruang lusuh. Di hadapannya, ada 2 gelas susu hangat. "Sayang, buat siapa susu satunya?" Tasya menoleh pelan. Senyumnya dingin. "Buat ayah mah. Dia haus," katanya. Malam ini dia mau jemput mama juga. Selin terpaku. Sejak pagi, Selin hanya duduk di ruang tamu dengan wajah kosong. Matanya sembab, seperti semalaman tak tidur. Di atas meja, tergeletak album foto lama berisi kenangan bersama suaminya dan Tasya kecil, masa-masa yang kini terasa begitu jauh. Air matanya menetes pelan. Ia mencintai Tasya lebih dari apapun, tapi tak tahu harus berbuat apa lagi. Semua cara sudah ia tempuh, dari dokter hingga doa,
namun putrinya masih terkurung dalam dunia yang tak bisa dijangkau siapapun. Kenapa ya Tuhan? Kenapa anak sekecil itu harus menanggung luka sebesar ini? Bisiknya lirih sambil menahan tangis. Sore itu, Bu Sari datang dengan wajah sedikit bersemangat. Bu Selin, Tasya barusan bilang mau kolam ikan di belakang rumah. Katanya mau pelihara ikan kecil warna-warni. Selin langsung menoleh, matanya sedikit berbinar. Benarkah? Tasya yang minta sendiri? Iya Bu, katanya biar nanti ayah bisa lihat ikan-ikannya dari jendela kamar. Selin terdiam. Ada rasa haru bercampur pilu. Itu pertama kalinya Tasya meminta sesuatu yang nyata. Bukan bicara dengan teman hayalan atau sesuatu yang tak terlihat. Tanpa pikir panjang, ia berkata, "Baik Bu Sari, tolong cari tukang yang bisa mulai besok. Saya ingin kolam itu selesai secepatnya." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Selin merasakan seberkas harapan kecil. Sementara itu, di sebuah desa kecil di pinggir kota, Pak Suryo, seorang tukang bangunan sederhana, sedang memperbaiki pipa air di rumah langganannya. Wajahnya yang mulai berkeriput menunjukkan kelelahan, tapi langkahnya tetap tenang. Di sebelahnya, Aryo, keponakannya yang berusia 26 tahun, sibuk menyiapkan alat. "Rio, besok paman mau ke kota. Ada order dari orang kaya katanya mau bikin kolam ikan," ujar Pak Suryo setelah menerima telepon. "Kolam ikan?" Aryo tersenyum kecil. "Wah, lumayan tuh, Paman. Bisa buat tambahan bayar obat ibu juga." Pak Suryo mengangguk pelan. Ia tahu betapa berat beban yang dipikul Aryo. Pemuda itu kehilangan ayahnya saat masih SMA, padahal prestasinya luar biasa. Ia sempat mendapat beasiswa kuliah, tapi menolak. Baginya, ibunya yang sakit dan adiknya yang masih sekolah jauh lebih penting. Yang penting ibu sehat dan Wina bisa sekolah. "Aku nanti bisa kuliah lagi kalau sudah rezeki," katanya dulu saat menolak tawaran beasiswa. Sejak saat itu, Aryo ikut pamannya bekerja sebagai tukang. Meski sederhana, ia dikenal jujur, rajin, dan sabar. Orang-orang kampung sering memuji ketenangannya. Ia jarang marah, selalu tenang menghadapi apapun, seperti mata air yang tidak pernah kering. Ketika mendengar pekerjaan kali ini di rumah besar milik orang kaya, Aryo hanya mengangguk. Ia tidak pernah menilai orang dari hartanya, tapi dari cara mereka memperlakukan orang kecil. "Kita mulai besok pagi aja ya Paman?" "Iya," katanya anaknya yang minta kolam ikan. "Mungkin buat hiburan," jawab Pak Suryo. Aryo hanya tersenyum. Ia tidak tahu bahwa keesokan hari, langkahnya akan menuntunnya ke rumah besar yang penuh misteri. Rumah tempat seorang anak kecil bernama Tasya tersenyum tanpa alasan, dan seorang ibu bernama Selin berjuang antara cinta dan luka. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, dua dunia yang berbeda akan bersinggungan. Dunia yang penuh doa dan kesabaran, dengan dunia yang terikat oleh bayang-bayang masa lalu. Pagi itu udara terasa sejuk, embun masih menempel di dedaunan, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Sebuah sepeda motor tua berhenti di depan rumah besar berwarna putih gading, rumah milik keluarga Selin. Dari motor itu turun dua orang. Pak Suryo, dengan wajah teduh dan langkah mantap, serta Aryo, keponakannya yang sopan dan berwajah tenang. Mereka disambut oleh Bu Sari, yang sejak subuh sudah menunggu di halaman depan. "Wah, akhirnya datang juga Pak. Mari, silakan masuk. Kolamnya mau dibuat di taman belakang," kata Bu Sari ramah. "Iya Bu, biar kami lihat dulu lokasinya," sahut Pak Suryo dengan senyum kecil. Mereka mengikuti Bu Sari menuju taman belakang. Halamannya luas, dipenuhi bunga dan pepohonan hias, namun tampak sepi dan seakan kehilangan kehidupan. Di sudut taman, masih tersisa ayunan kecil yang berkarat, mungkin peninggalan masa kecil Tasya. Aryo memperhatikan sekeliling dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. Rumah itu indah, tapi hawa di sekitarnya terasa aneh, seperti menyimpan kesedihan yang sulit dijelaskan. "Di sini saja Pak," ucap Bu Sari menunjuk area dekat jendela besar lantai 2. Katanya, Nona Tasya ingin bisa melihat ikan dari kamarnya. Pak Suryo mengangguk. "Baiklah, kita ukur dulu Rio." Mereka mulai bekerja. Suara meteran bergeser, cangkul menghantam tanah,
dan kayu-kayu penanda ditancapkan satu persatu. Aryo bekerja dengan fokus, tangannya cekatan dan telaten. Sesekali ia mengusap keringat dengan lengan bajunya. Hari itu mereka hanya mengukur dan mulai menggali tanah. Dari perhitungannya, butuh sekitar seminggu untuk menyelesaikan kolam lengkap dengan batu hias dan air mancurnya. Menjelang siang, teriakan kecil terdengar dari dalam rumah. "Bu Sari! Bu Sari!" Suara itu melengking dan tiba-tiba membuat Aryo berhenti mencangkul. Ia menatap ke arah rumah. "Bu, siapa yang teriak barusan?" tanyanya saat Bu Sari kembali membawa nampan berisi 2 cangkir kopi. Bu Sari tersenyum tipis, tapi matanya tampak sayu. "Itu Nona Tasya, anak majikan saya. Dia, yah, sering begitu. Kadang menangis, kadang tertawa, kadang memanggil saya tiba-tiba." "Oh," Aryo menunduk. "Anak kecil itu sakit ya, Bu?" Bu Sari menghela napas pelan. "Bisa dibilang begitu, Nak. Sejak ayahnya meninggal, dia berubah. Ibu Selin sudah berusaha keras, tapi belum ada hasil. Kadang orang bilang dia gila, padahal dia cuma kehilangan terlalu dalam." Aryo terdiam lama. Ada sesuatu yang menyesakkan dadanya. Entah kenapa, ia merasa iba. Wajah kecil yang belum pernah ia lihat itu tiba-tiba terbayang dalam pikirannya. Seorang anak yang mungkin setiap hari berbicara dengan kenangan, bukan manusia. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, berilah kesembuhan untuk anak kecil itu. Jangan biarkan ia hidup dalam gelap yang tidak ia mengerti." Ia kemudian kembali bekerja. Suara cangkul kembali terdengar, tanah digali, dan sinar matahari makin terik. Tapi entah mengapa, sejak mendengar nama Tasya, hatinya terasa hangat sekaligus hampa. Menjelang sore, saat pekerjaan dihentikan, Aryo berdiri sebentar menatap langit. Ia mengatur napas, lalu tanpa sadar pandangannya tertuju ke arah jendela besar di lantai 2. Di sana, seorang anak kecil berdiri diam. Rambutnya panjang, mengenakan gaun putih sederhana, dan di tangannya tergenggam boneka beruang lusuh. Mata Aryo bertemu dengan matanya. Aryo tersenyum ramah, mengangkat tangan kecilnya memberi salam sopan. Namun Tasya hanya menatap balik, tanpa ekspresi. Tidak tersenyum, tidak berkedip. Hanya diam, seperti sedang menilai sesuatu yang tak dimengerti oleh mata manusia biasa. Beberapa detik kemudian, tirai jendela itu tertutup perlahan dari dalam. Aryo menurunkan tangannya. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Bukan takut, tapi seperti tersentuh oleh kesedihan yang dalam. "Mungkin itu Tasya," gumamnya pelan. "Semoga besok dia mau tersenyum." Dan di lantai 2, di balik tirai putih yang melambai, Tasya masih berdiri sambil memeluk bonekanya erat-erat. Pagi itu, matahari bersinar lembut di atas taman belakang rumah Selin. Embun masih menggantung di pucuk rumput, sementara suara burung kecil bersahutan di kejauhan. Pak Suryo dan Aryo kembali datang, disambut oleh Bu Sari yang seperti biasa sudah menyiapkan air minum dan peralatan kerja. "Wah, pagi-pagi sudah siap Pak Aryo," sapa Bu Sari sambil tersenyum. "Iya Bu, kalau kerja yang disukai, rasanya capek pun hilang," jawab Aryo tenang. Mereka mulai bekerja menggali bagian dasar kolam, menata batu-batu di pinggirnya. Setiap kali mencangkul, Aryo tak lupa berdoa dalam hati. "Ya Allah, semoga anak kecil itu Engkau beri ketenangan. Jika Engkau izinkan, biarlah aku bisa membuatnya tersenyum hari ini." Semenjak kemarin, entah kenapa, sosok Tasya selalu terbayang di benak Aryo. Tatapan kosongnya dari lantai 2 terasa begitu dalam, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan dia dari dunia yang lain. Dan hari ini, dari jendela yang sama, Tasya kembali menatapnya. Tanpa suara, tanpa ekspresi, hanya memandangi Aryo yang sibuk bekerja di bawah sana. Aryo berpura-pura tidak memperhatikan. Ia tetap fokus mencangkul, menata batu, dan sesekali berbincang ringan dengan pamannya. Tapi di sela-sela itu, hatinya berkata pelan, "Aku tahu kamu sedang melihat ke sini, Nak. Semoga hari ini kamu bahagia." Menjelang siang, Aryo duduk di bawah pohon, menikmati sebotol air mineral. Ia menatap bunga mawar yang tumbuh di sisi taman. Sebagian layu, sebagian masih kuncup. Tangannya menyentuh daun yang lembab,
lalu pandangannya beralih ke sesuatu di dekat akar. Seekor ulat kecil yang sedang membentuk kepompong. Ia tersenyum kecil. Namun tiba-tiba, sebuah suara halus terdengar dari belakangnya. Itu apa? Aryo terkejut. Ia menoleh cepat, dan di sana, Tasya berdiri. Wajahnya polos, rambutnya terurai, boneka lusuhnya tergenggam erat di tangan kanan. Oh, kamu? Aryo tersenyum lembut. Kamu Tasya ya? Namaku Aryo. Tasya hanya diam, menatapnya tanpa menjawab. Tapi tidak ada rasa takut di wajahnya, hanya rasa ingin tahu. Aryo menunduk ke arah kepompong tadi, menunjukkannya. Ini, ulat kecil yang sedang berubah jadi kupu-kupu. Namanya kepompong. Dia diam lama di dalam sini, tapi nanti kalau waktunya tiba, dia keluar dan bisa terbang bebas di langit. Tasya menatap kepompong itu lama sekali. Dia nggak takut sendirian, tanyanya lirih. Aryo terdiam sesaat, lalu tersenyum. Mungkin iya, tapi dia percaya. Tuhan pasti kasih waktu supaya dia bisa jadi lebih indah. Tasya menunduk, seolah mencerna kalimat itu. Lalu Aryo menunjuk serangga kecil lain di sekitar mereka. Semut, jangkrik, dan belalang kecil yang bersembunyi di balik daun. Lihat, mereka juga sama. Semua makhluk punya tugasnya sendiri. Ada yang kecil tapi kuat, ada yang bisa melompat tinggi, ada yang sabar menunggu. Untuk pertama kalinya, wajah Tasya mulai berubah. Matanya yang biasanya kosong kini tampak berisi. Bibirnya sedikit bergerak, dan pelan, senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang selama 2 tahun tak pernah terlihat lagi. Di kejauhan, Bu Sari yang membawa nampan berisi teh hangat terhenti di tempat. Ia menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Pak Suryo yang memperhatikan dari kejauhan hanya menunduk pelan, menggeleng kagum. Subhanallah, anak itu bisa tersenyum, bisik Bu Sari pelan. Anak sekecil itu bisa tersentuh oleh ketulusan, bukan oleh kata-kata, jawab Pak Suryo lirih. Aryo masih jongkok di hadapan Tasya, memperlihatkan semut yang berjalan membawa remah daun. Tuh, semutnya kerja keras ya, mirip kayak aku sama pamanku. Tasya mengangguk kecil. Kalau dia capek, dia istirahat. Tapi besok kerja lagi, karena dia tahu yang kecil pun bisa berguna. Tasya menatapnya lama, lalu berkata pelan, ayah dulu suka bilang gitu. Aryo tertegun. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi tak ingin membuatnya sedih. Maka ia hanya tersenyum, menatap lembut. Berarti ayah kamu orang baik. Tasya mengangguk lagi, lalu berlari kecil masuk rumah sambil membawa bonekanya. Di wajahnya masih tersisa senyum tipis. Aryo menatapnya pergi dengan hati yang hangat. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu yang berbeda dengan anak itu. Sesuatu yang membuatnya ingin melindungi, seolah mereka punya ikatan yang tak dijelaskan oleh waktu. Dan dari jendela lantai 2, tirai kembali bergerak perlahan, seperti ada yang memperhatikan dari baliknya. Namun kali ini, bukan hanya satu bayangan kecil, melainkan 2.